Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda di malam tahun baru ini? Semoga saja kabar Anda baik dan insya Allah Anda juga dalam kondisi yang sehat. Menemani akhir tahun Anda tentunya kembali di Losari Dialog Makassar hari ini hadir dengan tema yang menarik. Tahun 2013 ini tentunya menjadi refleksi kita semua. Bukan hanya kita, tapi juga pihak kepolisian. Makanya kita mengangkat tema di malam hari ini, refleksi akhir tahun Kepolisian Polda Sulsel 2013 dan seperti apa evaluasi selama tahun 2013 ini. Angin segar memang ada bahwa peningkatan kinerja terjadi, tetapi masyarakat tentu saja masih mengharapkan upaya maksimal terhadap penanganan kasus yang ada. Tentu saja harapan Anda juga seperti itu. Dan telah hadir bersama kami di studio 3 orang narasumber yang tentu saja berkompeten untuk berdialog di malam hari ini. Yang pertama saya menyapa ada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Burhanuddin Andi SHMH. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik. Nah, mau tahu nih Pak, malam tahun barunya nih di mana Pak rencananya? Ya, malam tahun. Jadi malam tahun barunya ada di Polrestabes. Polrestabes. Jadi Kapolda tidak kemana-mana, Tidak tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana Pak ya. Ya. Ini karena tahun baru harus memantau semua Pak ya, Kota Ya. Makassar. Seluruh Sulawesi Selatan. Seluruh Sulawesi Selatan tentunya. Ya, kita narasumber yang kedua ada Bapak ini Profesor Hambali Talib selaku pakar hukum. Assalamualaikum, selamat malam juga Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tahun baru di mana juga nih Pak setelah dari acara ini? Ya, di Makassar palingan dengan anak-anak dulu. Oh, dengan anak-anak berkumpul. Dan narasumber kita yang ketiga ada Pak Jusman AR, SHSE selaku Koordinator Badan Pekerja Kemak Makassar. Sama pertanyaan saya Pak, tahun baru di mana dan kabarnya gimana? Insya Allah tetap di Makassar, Tetap di Makassar? dan pastinya di Warkop 17. Biasanya berkumpul di situ Pak ya. Baik, sebelum kita mulai untuk berdialog dengan 3 narasumber kami, berikut kami hadirkan tayangan sebagai penggambaran seperti apa dialog kita di malam hari ini. Selama setahun, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan telah banyak melakukan gebrakan dalam penegakan hukum di wilayah ini. Meski begitu, masih banyak pula tugas dan tanggung jawabnya yang masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Korps Baju Coklat tersebut. Meski begitu, kinerja kepolisian khususnya dalam pemberantasan korupsi sudah terlihat hasilnya. Polda Sulsel masih harus berbenah menghadapi tahun politik 2014 mendatang. Karena itu, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia, memang tanggung jawab Polri terbilang berat, apalagi mereka banyak bersentuhan dengan masyarakat. Buktinya masih banyak keluhan dan tudingan kurang mengenakan yang dialamatkan kepada kepolisian. Masih banyak masyarakat yang bersentuhan dengan polisi yang mengaku tidak puas, bahkan ada di antaranya yang kecewa karena tidak menemukan keadilan. Nah, dalam momentum pergantian tahun ini, harus mengevaluasi kinerjanya selama tahun 2013. Apalagi setelah dinakodai Irjen Polisi Burhanuddin Andi, diharapkan roda penegakan hukum Polda Sulsel akan lebih berputar kencang. Namun aparat kepolisian sebenarnya tidak bekerja sendiri karena pihak kejaksaan dan penggiat hukum yang menjadi partner mereka. Di samping itu, masyarakat juga bisa mengawasi langsung kinerja kepolisian, apalagi masyarakat yang terlibat langsung dengan masalah hukum merupakan hakim yang bisa menilai kinerja kepolisian. Namun apapun itu, semua pihak harus mendukung pihak kepolisian sehingga di tahun politik ini mereka bisa bekerja lebih maksimal untuk mengayomi warga Sulawesi Selatan. Ya, tentu saja bekerja mengayomi secara maksimal kepada masyarakat. Langsung saja saya pertama ke Bapak Irjen. Pak, ini kalau di tahun 2013 tentunya selama 1 tahun masyarakat berharap bahwa upaya maksimal dari pihak kepolisian. Bisa dipaparkan Pak, apa-apa saja yang telah berhasil dilakukan selama kepemimpinan Anda? Oke, terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Berkaitan dengan tren perkembangan Kamtibmas di Sulawesi Selatan. Saya sudah membawa datanya di Wah, sini. ini kita main data Pak ya. Ya, nanti salah masalahnya. Oke. Memang
ada yang meningkat, ada yang turun. Yang meningkat itu yang mana Pak? Ya, Yang turun? yang meningkat itu berkaitan dengan masalah eh, yang meningkat itu berkaitan dengan masalah pembunuhan. Pembunuhan, Pak, ya? 2013 itu 109, 2012 cuma 94. Oh, jauh Pak, Ya. signifikan ini. Kalau penganiayaan berat itu 476, 2013 434. Ini agak turun. Agak turun, Pak, ya. Kemudian Curas, pencurian dengan kekerasan, itu biasanya pada malam hari dalam rumah. Terjadi, Pak, ya? Itu 421 2012, 2013 371. Ini yang jadi perhatian kita, ini masalah curanmor. Curanmor, Pak, meningkat, Pak, ya? Iya, Oke. turun. Turun, Pak, ya? Dulunya 2.541, Sulawesi Selatan ini sekarang 2.430. Oke. Ya, tapi keberhasilannya juga banyak nih. Apa saja itu, Ya, Pak? seperti curanmor. Sekarang ini banyak kendaraan bermotor di Polda, ya, dan itu akan dihimpun di seluruh kabupaten. Semua motor-motor barang bukti yang ada di kabupaten kita akan ambil di Polda. Nanti kita umumkan melalui media. Ya. Sudah ada beberapa media yang siap untuk memberikan informasi tentang nomor mesin dan nomor rangkanya. Jadi gampang nanti ngambilnya. Oh, jadi tanpa itu dipungut biaya. seperti itu, Pak, ya? Iya, Oke. tanpa dipungut biaya, tinggal datang melihat di koran itu ada nomornya, langsung datang ke Polda, kita akan serahkan kendaraannya. Seperti itu pelayanannya, Pak, ya? Ya, ya. Baik, saya akan kembali ke dua narasumber kita sebentar, tapi kita harus jeda pariwara terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Losari. Ya, Anda masih bersama kami di Losari. Kami undang partisipasi Anda di 437001 terkait tema kita di malam hari ini, evaluasi kinerja dari Polda tentunya, atau Polda Sulawesi Selatan di tahun 2013. Saya ke Prof. Hambali. Kalau tadi Bapak Burhanuddin Andi sudah mengatakan ada peningkatan, ada penurunan. Anda sendiri melihat, Pak, refleksi selama tahun 2013 ini seperti apa, Prof? Iya, saya juga melihat seperti itu. Bahwa apa yang dikerjakan, apa yang telah diselesaikan, banyak prestasi yang memang dia kepolisian jajaran Polda memang sudah boleh dikata ya itu peningkatan. Sekalipun ya tentu masyarakat tidak pernah melihat bahwa semua sudah melihat puas. Oke. Nah, ini harus didorong ya. Tadi itu saya dengar dari Pak Kapolda bahwa kejahatan-kejahatan konvensional, Ya. ya, ada yang memang terjadi peningkatan, delik-delik pembunuhan. Begitu juga dengan penganiayaan justru mengalami penurunan, misalnya curian motor. Iya. Nah, ini memang persoalannya adalah modus itu yang kadang-kala sekarang berkembang. Ya. Modusnya berkembang juga, Iya, Pak, ya? Pak kalau Anda Kapolda melihat. juga sudah katakan ya tidak lagi seperti dulu, misalnya pencurian biasa dilakukan malam hari. Oke. Sekarang justru pada siang hari. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan yang lain, ya, penganiayaan yang kadangkala teori-teori lama itu sudah mulai bergeser. Sudah usang gitu, Pak, ya? Iya, Ada jadi, pendekatan baru gitu. kadangkala kita tidak duga bahwa pelakunya itu seperti itu. Oke. Ya, jadi ajaran teori seperti Lombroso dulu dengan pendekatan-pendekatan pada kemanusiaan itu bergeser bahwa orang bisa cenderung melakukan kejahatan karena faktor lingkungan dominan. Iya. Mungkin dari keluarga baik-baik, tapi karena hidup dalam sebuah lingkungan yang dia tidak bisa lepas dari persoalan itu, akhirnya juga ikut. Faktor apa, Prof, yang kemudian mempengaruhi sehingga teori ini bisa dikatakan usang? Apakah tadi Anda mengatakan lingkungan, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi seperti itu? Iya, faktor moral, Moral. ya, faktor moral, faktor ekonomi. Iya. Ya, jadi dua faktor itu lebih dominan. Orang bisa cerdas, orang bisa pintar, tapi kalau moralitasnya dia kadangkala labil, nah di situ cenderung untuk melakukan modus kejahatan. Termasuk korupsi kasus besar, Prof, ya? Rata-rata Iya. kan orang pintar gitu. Kalau korupsi itu sudah sangat masif ya, Masif, iya. meluas di mana-mana, tidak mengenal lagi level tataran bawah atas ya, hampir semua sudah terkontaminasi. Iya. Saya ke Pak Jusman AR. Tadi Pak Kapolda sudah mengatakan dan juga Prof sudah mengatakan, seperti apa Anda melihat juga di tahun 2013 ini dari pernyataan kedua beliau ini?
Ya tentu untuk menilai kinerja jajaran kepolisian, ya tentu ada dua hal yang menurut saya diperhatikan adalah bagaimana tinjau dari aspek kuantitas dalam penanganan kasus, begitupun dengan kualitas dalam penindakan kasus itu. Ya secara kuantitas saya kira memang ya cukup membahana bahwa cukup fantastis jumlahnya. Oke. Hanya saja kan yang seringkali timbul persoalan, pertanyaan mendasar, sehingga itu yang menjadi krusial, tentu adalah apakah dalam penanganan suatu kasus, khususnya berkaitan pidana khusus atau dugaan korupsi, sudah sejalan dengan asas-asasnya itu. Oke. Yang paling mendasar itu kan adalah sesuai instrumen undang-undang adalah asas cepat, ya, prioritas dan biaya ringan itu. Anda melihat kepolisian yang dipimpin oleh Pak Burhanuddin Nadi seperti apa kinerjanya? Untuk menilai kinerjanya sejak terlalu mendalam saya kira belum cukup, saya kira untuk menjadikan bahan kajian karena baru berapa bulan menjabat. Tapi paling tidak ada langkah atau upaya untuk lebih memperbaiki. Apa Anda yang lihat dari pimpinan sebelumnya dibandingkan Pak Burhanuddin? Yang berbeda saya kira ya dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya, dengan tidak bermaksud mendiskreditkan, saya kira adalah ya tentunya Pak Bur ini adalah ada figur yang dimiliki, beliau mampu dan selalu komunikatif untuk berinteraksi dengan siapapun, tidak memilah. Sampai di warkop itu pun bahkan sering berkunjung kemana-mana. Oke, Nah, itu saya kira berbeda. Ini saya kira yang tidak dimiliki oleh Kapolda-Kapolda sebelumnya. Pentingkah untuk komunitas-komunitas dari para penegak, dari penggiat anti korupsi ini, komunikasi yang dilakukan oleh para pimpinan Kapolda? Satu hal yang menjadi nilai mendasar saya kira adalah ketika sang pemimpin khususnya lembaga penegak hukum tidak tertutup untuk berkomunikasi dengan siapapun, termasuk kami selaku NGO yang aktif mengkritik kinerja-kinerjanya itu, saya kira itu ada nilai plusnya. Baik, saya ke Pak Burhanuddin Nadi. Ini sejauh ini kerjasama Anda dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum yang lain dan pihak akademisi dan para penggiat anti korupsi seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau saya sebenarnya memang seperti masalah korupsi. Kita tidak bisa bekerja kalau tidak ada informasi dari masyarakat. Oh iya, informasi. Ya. Kebanyakan yang kita olah itu adalah informasi. Informasi inilah ada yang masih matang, ada yang masih muda. Inilah yang diolah. Oke. Nah, sehingga kita bisa menentukan ini kasus pantas untuk naik ke tahap penyidikan dan lain sebagainya. Nah, dan juga memang susah sih ya, itu tergantung karakter sih. Karakter juga Pak ya. Karakter juga menentukan di sini. Seperti saya ini memang hidupnya dari warung kopi ya. Oh jadi terbiasa komunikasinya ya, gitu Pak ya? Hidupnya dari orang yang tidak punya ya, jadi masuk kemana-mana itu enak-enak saja gitu. Jadi informasi ini penting Pak ya, untuk pihak kepolisian Pak ya, termasuk dari berbagai pihak. Ya, memang saya jadikan program unggulan ini. Jadi ada program saya, kami datang untuk melayani. Kami datang untuk melayani. Saya harapkan Kapolsek, semua perwira itu hari Jumat, hari Sabtu nggak di kantor. Semua ke rumahnya tokoh masyarakat, semua ke rumahnya kepala sekolah. Di situ duduk menunggu masyarakat yang merasa disolimi, merasa tidak puas. Di situ menunggu dia ngobrol. Oh besok Pak Kapolda misalnya di warung kopi 17. Iya. Saya harapkan semua datang. Pak saya sudah melapor sekian bulan nggak sampai selesai. Kok masalahnya belum selesai gitu Pak ya, kasus di hukumnya? situ kita membawa data-data semua. Oke. Hambatannya di mana? Begitu juga semua ke Polres. Sehingga cair semua masalah ini. Masalah seperti itu. Yang kedua, tidak ada lagi polisi yang bermain-main itu. Karena semua masalahnya kita tahu, yang meras, yang memikirkan, ya tidak memikirkan institusinya, ya punya niat yang kurang bagus. Nah ini tentunya kita harus cegah. Oke. Nah, itu yang salah satu yang ini. Pendekatan yang dilakukan Pak ya. Ya. Saya ke Prof, kalau dari segi hukum pidana, ini sebenarnya kasus-kasus apa saja yang Anda lihat bahwa ini yang harus diselesaikan untuk jadi PR dari lembaga yang tentu saja dipimpin oleh Pak Burhanuddin Nadi? Iya, memang trennya masih dominan itu kasus tindak pidana khususnya korupsi. Dan data menunjukkan bahwa penanganan di Polda itu luar biasa. Hanya memang ya saya juga selalu menyatakan bahwa apa yang ditangani oleh Polda ujung-ujungnya kan masyarakat itu menilai sampai pada putusan akhir. Putusan akhir di kehakiman begitu Pak? Iya. Oke. Sehingga bagaimana pendekatan kualitasnya itu kerjanya bisa dievaluasi sehingga nantinya itu menjadi sebuah kerja yang memang saling berata ya, yang dalam teori biasa disebut dengan criminal justice system. Jadi
integrated criminal justice systemnya itu bagaimana keterpaduan antara kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai pengadil. Tapi bukan berarti di sini harus ada intervensi yang mengurangi kompeten masing-masing institusi itu. Sehingga dengan demikian apa yang dikerjakan oleh polisi sebagai penyidik secara kuantitas misalnya luar biasa. Akan diuji kualitasnya pada saat dilimpahkan sampai pada P21. Apakah itu nanti ujung-ujungnya menjadi sebuah keputusan yang oleh masyarakat tadi bisa dinilai sebagai keputusan yang mencerminkan nilai keadilan. Baik, saya tanya lebih jauh. Sebenarnya seperti apa masalahnya, apakah di pihak kepolisian atau pengadilan, setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetap bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Losari, refleksi akhir tahun 2013 Polda Sulsel. Kami undang partisipasi Anda di 437001. Mungkin Anda punya saran atau melihat seperti apa kinerja sejauh ini, kami undang partisipasi Anda. Saya ke Pak Jusman Air. Kalau kita lihat bahwa memang tugas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sangat luas nih Pak ya. Ada keberhasilan di satu sisi. Anda sendiri melihat sebenarnya apa saja yang masih menjadi PR yang harus dikerjakan oleh Pak Burhanuddin Andi dan jajarannya seperti itu Pak? Ya, pertama saya kira adalah memulainya menjabat, tentu yang harus menjadi agenda prioritas adalah bagaimana sebenarnya penyelesaian kepastian hukum terhadap kasus-kasus yang ditinggal pejabat sebelumnya. Misalnya apa itu Pak? Ya, contoh misalkan persoalan kasus di Bone, yang dikenalan di Cican, saya kira itu. Karena apapun itu pergantian pimpinan bukan berarti kemudian berdampak pada macetnya kasus. Atau hilangnya kasus itu Pak ya. Kemudian kedua adalah bagaimana hak inisiatif penyidik-penyidik di jajaran kepolisian di bawah kepimpinan beliau itu bisa lebih didorong untuk lebih proaktif. Kita tidak inginkan dan sangat keliru saya kira bahwa kalau semua kasus yang ditangani itu semua bersumber dari laporan masyarakat. Saya ingin kembali mempertegas bagaimana sebenarnya bunyi pasal 102 KUHP itu, bahwa penyelidik-penyidik yang mengetahui atau menerima suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib untuk melakukan tindakan penyelidikan. Kinerja penyidik yang ada. Belum lagi jikalau kita bicara soal perkara korupsi yang kita ketahui bukan merupakan delik aduan. Penekanannya kan di situ adalah bahwa tidak sepatutnya, tidak sepantasnya kasus itu ditindaklanjuti hanya karena laporan masyarakat. Mestinya juga seiring ada keseimbangan antara peran serta masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan kasus, ya jangan terlalu keenakan saja itu penyidik-penyidik menyidik laporan. Penyidik ini mandul dalam mencari informasi. Itu yang masih kelihatan, masih banyak kelihatan itu. Kadang-kala kan kita beranalisa begini, kenapa kasus ini tidak ditindaklanjuti? Kalaupun itu sudah ditindaklanjuti, sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20/2001 itu berkaitan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka harusnya pelapor itu tidak hanya direspon dengan baik ketika dia datang melapor itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hak-hak masyarakat, hak mencari, memperoleh informasi, mendapatkan pelayanan. Pelayanan kami tidak tuntut seperti apalah, tapi bagaimana informasi itu tetap jalan, sehingga apa yang sebenarnya diinginkan bersama, ya sinergitas yang baik. Karena ketika sinergitas khususnya berkaitan informasi tidak jalan, makinilah yang kadang-kadang menjadi pemicu terjadinya riak-riak. Gitu. Kita terima telepon dulu Pak Jusman. Ada Pak Heri di Goa. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Heri. Halo Pak Heri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung Assalamualaikum. saja. Waalaikumsalam. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kapolda, Pak Prof. Dan Pak akademisi, Pak mungkin ya, atau praktisi beliau ini, LSN. Ya, beliau adalah penggiat anti korupsi dan beliau adalah pakar hukum. Silakan Pak. Oh iya, makasih. Iya, jadi pertama mungkin ukuran keberhasilan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, saya kira parameternya adalah kualitas dan kuantitas. Nah ini memang harus menjadi acuan yang real yang harus kita lihat, baik secara tataran normatif maupun secara tataran empiris, secara aplikatif. Nah pertanyaannya kemudian yang harus kita cermati ke depan mungkin adalah jangan sampai kita happy-nya dari segi penegakan hukum secara represif,
Tetapi pada saat yang sama kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya preventif. Karena kita melihat fenomena yang terjadi sekarang, Pak, bahwa begitu banyaknya pejabat-pejabat yang terlibat kasus korupsi. Saya kira itu bukan sebuah prestasi hukum. Oke. Saya justru menganggap itu sebuah pencideraan terhadap hukum. Baik, baik. Semakin banyak yang masuk di penjara, semakin banyak yang diperiksa. Sesungguhnya kita harus ada koreksi dalam proses penegakan hukum kita. Oke. Jangan-jangan ada kesalahan yang mendasar, fundamental dalam penegakan hukum. Kesalahan mendasar Pak Heri ya. Karena Baik. orang tidak takut Baik. melakukan korupsi, walaupun mungkin dengan punishment sanksi yang begitu besar. Iya, baik. Terima kasih banyak Ilustrasi Pak saya Heri. begini, Pak, ibarat kayak Singkat, sebuah Pak. penyakit. Saya kira kita jangan hanya mengobati simptomnya, gejalanya, tetapi akar persoalannya yang harus kita cari. Baik, kami sudah mengerti Sehingga maksud ke Anda Pak depan- Heri. Oke, kita sudah menangkap maksud dari Pak Heri. Saya ke Pak Burhanuddin Hadi, silakan. Tanggapan Anda. Kalau saya lihat tadi memang akar masalahnya bukan berarti dari segi berapa banyak yang kita masukkan dalam penjara. Karena menurut beliau tambah banyak yang masuk, tambah banyak yang berbuat juga. Oke, ya. Nah, memang kalau berbicara masalah kasus korupsi ini memang perlu ada pembenahan dari segi aturan, ya. Bahwa aturan-aturan yang ada itu khususnya dana-dana yang datang dari pusat, yang dari sini kadang-kadang tidak sinkron dengan hal-hal yang terjadi di daerah. Ya. Contohnya saja sekarang ini, banyak proyek-proyek sekarang ini yang habis waktunya tanggal 30 Desember. Iya, akhir tahun Pak ya. Ya, tapi ternyata setelah kita cek dia baru bekerja 2 bulan. Setelah ini ya Februari berarti Pak ya. Enggak, maksud saya baru keluar proyeknya bulan Oktober misalnya. Pada saat mau akhir gitu Pak ya. Terlambat turunnya, sehingga ada keterlambatannya, kan diputus lagi. Diputus sampai Desember, tapi masih kurang 20% proyeknya misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Apa ada kebijakan-kebijakan yang dibuat? Karena kalau dia melaksanakan proyek itu bulan Januari, itu sudah harusnya sudah ini, Pak, masuk ya? korupsi lagi gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua, ada beberapa hal yang memang menjadi perlu disosialisasikan, baik berkaitan dengan masalah aturan-aturan pencairan dana dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih tahu nanti Pak Jusman. Ya. Saya mungkin cuma delik unsur-unsurnya saja, tapi aturan-aturan yang nantinya yang perlu kita benahi, saya tidak sampai ke sana ya. Saya tidak terlalu mendalami. Yang jelas bahwa selama tahun 2013, saya bisa menyelesaikan 77 kasus pidana korupsi. Dalam berapa bulan Pak Anda? 1 tahun. Untuk 5 bulan ini sekitar 40 ya. Saya menjabat jadi Kapolda. Jadi selama tahun 2013 ini 77 kasus korupsi yang kita selesaikan. Itu yang dimaksud selesai P21. Ya. Jadi ada 10 hutang yang belum selesai. Termasuk yang disampaikan Pak Jusman tadi itu, kasus di Bone dan lain sebagainya. Itu masih dalam tahap penyidikan, ya. Walaupun tersangkanya sudah ada. Sudah ada Pak ya. Sudah ada tersangkanya. Ada lagi beberapa kasus yang memang kita dapat hambatan berkaitan dengan masalah penentuan kerugian negara. Nah, itu berkaitan dengan masalah BPKP dan lain sebagainya. BPKP. Ya. Itu beberapa kasus yang ada Pak ya? Ya. Baik, kita akan kembali tentunya usai pariwara berikut ini dan tetap bersama kami di Losari. Ya, Anda masih bersama kami di Losari, refleksi akhir tahun 2013, Polda Sulsel. Kami undang partisipasi Anda di 437001. Saya ke Prof. Hambali dulu, tadi sudah dipaparkan Prof. dan juga penelpon kita yang menanyakan jangan sampai statistik yang ada ini hanya pencitraan saja seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar yang harus diperhatikan sehingga kejahatan ini bisa berkurang. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, yang saya tangkap tadi itu maksudnya bahwa pendekatan represif itu bukan satu-satunya. Iya. Justru tadi Pak Kapolda itu dengan turun banyak berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan seluruh jajaran elemen-elemen yang dianggap, menurut saya itu sebuah pendekatan yang bagus. Iya. Itu bisa minimal bagaimana paling tidak masyarakat merasa bahwa Polda dengan segenap jajarannya itu ada perhatian dan itu menjadi momennya. Momennya. Nah, di situ juga bisa terungkap
mungkin dalam pendekatan-pendekatan preemptif dan preventif ya. Ada yang tadinya mungkin keliru mengenai informasi, setelah Pak Kapolda atau jajarannya turun, dia mendengar, oh kita yang keliru. Oke. Begitu juga sebaliknya feedbacknya. Pak Kapolda mungkin informasi itu tidak nyampe ke jajaran Polda, dia bisa mendengar langsung Oke. bahwa ada kasus yang tadinya menjadi harapan masyarakat, kemudian tiba-tiba tidak sampai kepada Polda sendiri. Anda sendiri melihat bahwa kasus-kasus yang ada ini laporannya lebih dominan dari pihak kepolisian sendiri, mungkin Intel Pak dalam hal ini, atau juga laporan dari masyarakat. Seperti apa Anda melihatnya? Saya lihat kalau kita mau runut mungkin lebih dominan pada masyarakat. Masyarakat. Apakah itu LSM, apakah itu pers ya. Tapi bukan berarti bahwa peran dari Polri di sini, karena memang undang-undang membuka ruang untuk itu. Untuk itu Pak ya. Dan ini menurut saya tanda-tanda sebuah dinamika masyarakat, bahwa ada keberanian masyarakat ya, dan itu juga pasti akan melihat sosok ya. Tadi Pak Jusman menyatakan bahwa ya dengan tidak bermaksud membedakan, tapi ada pendekatan yang dilakukan oleh Pak Kapolda ini yang menurut saya mungkin pas dengan pendekatan-pendekatan budaya Makassar misalnya, atau Bugis Makassar, bahwa mereka dalam teori kepolisian biasa disebut dengan the hand Seperti of apa itu, society itu ya, bahwa polisi tidak lagi berpegang sebagai pemegang kekuasaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Tidak ada jarak di situ. Posisinya seperti apa idealnya kepolisian ini Pak? Iya, polisinya kalau perlu jemput bola. Oh, jemput bola. Sudah dilakukan kah Iya. dalam jajarannya Pak Adriani? Sudah Pak ya? Iya. Oke. Nah, justru kita sekarang ada tanda petik keprihatinan masyarakat kita itu kadangkala mudah-mudahan tidak a priori. Ini juga sebuah dinamika menurut saya yang harus diarahkan sehingga tidak terkesan bahwa menyampaikan aspirasi itu misalnya unjuk rasa harus bakar ban, Oke. atau harus nanti merasa endingnya terpenuhi apabila dia berhasil membongkar pasang pos polisi. Oh ya, Pak, ini kan peranan pihak kepolisian juga banyak ketika itu berbicara tentang di jalanan, termasuk Kantibmas. Kantibmas tersebut. Gimana Iya. Anda melihat perkembangannya, termasuk pengaturan lalu lintas ya? Iya, memang memerlukan kesabaran, dan saya kira itu menurut saya sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kita juga akademisi selalu menghimbau anak-anak kita bahwa undang-undang dan sebagai negara hukum membuka ruang untuk itu. Tapi jangan Anda memahami hak asasi itu sebagai hak asasi yang absolut yang kebablasan. Artinya karena kita juga hidup di negara hukum. ada hak orang lain Pak ya? Iya, ada hak, dan itu negara punya kewenangan mengatur itu. Bagaimana di satu pihak menjunjung, melindungi HAM, Iya. tapi di lain pihak hak-hak orang lain juga harus dijaga. Harus dijaga seperti itu. Menurut saya di sini titik temunya. Kita berharap bahwa isu-isu yang selama ini yang banyak merepotkan, karena di satu pihak memang dibutuhkan ada kontrol sosial dari masyarakat, apakah itu melalui NGO, LSM atau pers. Tapi di lain pihak juga di sini aparat kepolisian memang dibutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan itu menuntut suatu kualitas ya, kualitas profesionalitas, kualitas moral dan sebagainya. Iya. Sehingga nantinya ada titik temu itu ya. Titik temunya Mungkin ada kita Pak ya? bisa bayangkan kapan, tapi ada nanti waktu bahwa masyarakat tingkat penyadarannya itu luar biasa. Prediksi Anda berapa tahun ke depan? Ya memang harus berproses. Harus berproses. Saya tidak berani memberi estimasi Jangka, itu ya. iya. Tapi menurut saya ini jalan. Ini sebuah reformasi. Jalan. Ini buah daripada reformasi. Reformasi, baik. Saya ke Pak Jusman Air. Kalau kita lihat bahwa pihak kepolisian biasanya sudah menangani kasus, apakah Anda melihat bahwa kasus yang ada ini mandek di tangan kepolisian atau setelah dilimpahkan ke pihak berwajib yang lainnya seperti itu, misalnya kehakiman? Yang sering menjadi meresahkan kan di tengah masyarakat itu, khususnya kita pegiat anti korupsi, itu adalah ketika suatu berkas itu bolak-balik. Wah, berkas itu Itulah yang sering bolak-balik. kita dengar Oke. P19 atau P21. Nah, sering kali kita berbincang, mencoba menanyai seorang jaksa, begitu pula dengan seorang penyidik, ya selalu terang sebenarnya apa sih sebenarnya menjadi masalah sehingga kemudian itu belum bisa dikatakan P21. Selalu ujung-ujungnya penguatan alat bukti. Kemudian hasil audit. Iya. Hasil audit. Nah, yang paling fatal saya kira ini berkaitan hasil audit. Kita harus akui, mengamini bahwa yang kadang-kala menghambat proses hukum itu adalah hasil audit. Hasil audit tersebut. Apalagi kita paham bahwa definisi korupsi itu kan ada dua unsur. Perbuatan melawan hukum atau kerugian negara. Kerugian negara. Nah, saya dengan pendapat itu bahwa
ada perbuatan melawan hukum, belum pasti ada kerugian negara. Oh, ada Tapi perbuatan kapan ada kerugian negara, sudah pasti ada perbuatan melawan hukum. seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kala menjadikan celah bagi auditor-auditor untuk mencoba membangkang. Saya tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa di Indonesia ini kan dikenal hanya satu lembaga audit yang berdiri atas undang-undangnya, adalah BPK. BPK. Hanya BPK. Itu Undang-Undang nomor 15 tahun 2006. Apa solusinya kira-kira dari kasus ini? Ya, tentunya menurut saya solusinya yang terbaik ini adalah karena berkaitan dengan eksistensi penanganan kasus adalah sepatutnya juga ke depannya ini ada tinjauan yang lebih mendalam bagaimana jajaran penyidik itu untuk mencoba lebih ditingkatkan sumber dayanya. Setidaknya paling tidak bisa beginilah. Paling tidak bisa membaca analisa auditing. Auditif kerugian tersebut. Saya pernah berinteraksi beberapa, karena salah satu kelemahannya penyidik di polisi itu, jangankan membaca, ya menafsirkan saja rekomendasi hasil audit itu masih lemah. Masih lemah, baik. Itu yang harus kita akui. Sebentar saya ingin Itu harus konfirmasi kita dari akui. Pak Burhanuddin Nandi seperti apa, tapi kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami di Losari. Tema kita malam hari ini refleksi akhir tahun 2013 Polda Sulsel. Saya ke Pak Burhanuddin Nandi. Kalau kita lihat tadi Pak Jusman Air mengatakan sebenarnya ada masalah ini terutama di hasil audit yang ada seperti itu Pak. Dan apa sebenarnya program prioritas dari pihak kepolisian di tahun 2013 dan 2014 ini? Wah, masih banyak ya. Masih banyak Pak. Masih banyak sekali. Jadi yang jelas memang peningkatan kinerja anggota harus kita tingkatkan ya, kinerja. Kalau saya berbicara masalah jumlah personil itu sudah baku ya, Oke. bukan lagi suatu alasan. Tapi kalau kita melihat Makassar misalnya, ini kemacetan kalau nggak cepat ditanggulangi ini bisa kayak Jakarta juga nanti nih kita jadi Makassar ini. Anda melihat ini masalah besar di Ya, Makassar Pak? ini masalah lalu lintasnya ini. Ya, itu saya dapat informasi dari data yang ada bahwa setiap bulan itu kurang lebih 10.000 motor itu motor baru ya. Motor baru di 10.000 setiap bulan. Iya. Mobil mungkin 4.000-an ya setiap bulan. Bisa Bisa dibayangkan, dibayangkan itu, Pak ya, volume jalan tersebut ya, Pak ya. Itu tidak akan muat. Nah, seperti kita rasakan sekarang ini. Sekarang masih ada jam-jam macet ya. Nanti setiap hari macet aja gitu. Nah, ini saya harapkan bagaimana keaktifan Kota Mahadia ini bersama-sama dengan Polresta membentuk tim ini sekarang ini. Ya kita harapkan kalau nggak bisa Pak Ilham nanti yang tinggal berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya dari pemantul yang memikirkan ini. Selanjutnya gitu Pak ya. Perlu mungkin ada jalan lingkar kita buat. Mungkin lagi ditambah lagi bertingkat flyover itu jadi 3 tingkat gitu. Nah, itu yang program saya. Kemudian perlu saya jelaskan di sini bahwa kita satu desa, satu polisi sudah jalan. Ini program unggulan Anda? Ya, program unggulan saya. Setiap nanti desa itu satu polisi dan tidak berpindah-pindah. Kalau sekarang kan hanya datang ke desa pulang. Pulang lagi. Nanti berkantor di kelurahan itu polisinya. Seperti itu ide Anda Pak ya, Iya. program unggulan Anda. Jadi itu polisi tinggal di situ. Sehingga kita bisa bayangkan semua orang di masyarakat itu kenal dengan polisi itu. Lebih dekat gitu Ya, Pak. semua tidak- masalah dia tahu gitu. Karena tetap di situ Ya, Pak dia ya. tinggal di situ. Iya, iya, Nah, menarik. ini bisa meminimalisir masalah-masalah yang ada di desa. Nah, dan tidak semua kasus nanti itu naik ke atas. Jadi bisa diselesaikan Nah, di bisa situ, diselesaikan karena lebih dengan- dekat. nah, Iya. Itu juga mengurangi konflik-konflik sosial nanti. Seperti itu Pak ya, Iya, solusinya. gitu, Saya ke Prof, kalau Anda melihat seperti apa dari program unggulan yang akan dilakukan oleh Pak Burhanuddin Nandi? Iya, saya kira tadi itu menarik ya. Tapi itu lagi-lagi memang dibutuhkan sumber daya yang memang bukan hanya pada jumlah kuantitas, tapi lebih pada juga berkualitas. Dia harus mampu melihat tren perkembangan yang ada. Misalnya tidak menutup kemungkinan karena persoalan kemacetan itu akan membuka ruang mengenai kesenjangan sosial. Ada di situ Pak. Iya, dan itu tantangan dan kita bisa lihat bahwa dari hari ke hari kalau itu tidak diantisipasi itu akan membesar. Ya. Dan kita tidak boleh berharap hanya pada jajaran kepolisian. Justru pemerintah daerah di sini harus mengambil peran aktif. Iya. Bagaimana menata infrastruktur yang ada sehingga kenyamanan masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari fungsi kepolisian menjaga Kamtibmas itu jangan justru terpicu di situ. Terpicu di situ. Ya. Macet orang justru berpikir bahwa pekerjaan bisa selesai dengan menghitung waktu, tiba-tiba tidak bisa.
ada itu kan kejahatan menimbulkan lain gitu, Pak. frustrasi. Frustasi. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kejahatan konvensional itu mungkin sudah biasa. Ada kejahatan bentuk baru terutama yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan-kejahatan lain. Seperti apa Anda melihat yang kasus ditangani pihak Polda Sulsel, Pak? Iya, kalau yang saya amati itu belum ya, tapi Belum, memang trennya banyak, hanya memang yang ditangani di Polda itu tadi ada dua, kejahatan konvensional yang seperti kejahatan pembunuhan, pencurian dengan berbagai modusnya, lalu pada tindak pidana tertentu. Yang tindak pidana tertentu lebih tren itu adalah pada kejahatan tindak pidana korupsi dan narkotika. Narkotika, Pak ya. Nah, saya ke Pak Burhanuddin Andi tadi sempat disinggung tentang narkotika dan juga tentang kejahatan yang berhubungan dengan teknologi. Seperti apa Pak penanganannya ini? Ya. Jadi narkotika ini sebenarnya tambah aktif petugas itu tambah banyak juga yang didapat. Wah, seperti apa maksudnya Iya, Pak? kan dia rata-rata ini berbicara masalah pemakai ya. Oke. Kalau tidak aktif ya tidak ketangkap pemakai itu. Nah, yang kita cari sekarang ini bukan pemakai tapi adalah bandar. Bandarnya Pak. Nah, ini yang menjadi prioritas. Apalagi sekarang ini untuk undang-undang narkotika yang baru ini bahwa pemakai itu berhak untuk direhabilitasi. Ya. Apakah Anda melihat ini upaya mundur untuk atau upaya maju untuk menghentikan peredaran narkoba dengan aturan seperti itu? Saya belum bisa menyatakan maju atau mundur ya. Yang jelas bahwa sekarang ini orang enak memakai. Karena katanya bisa direhabilitasi. Karena bisa direhabilitasi. Okay. Dan kalau kita tangkap setiap hari 20 pemakai atau 50, satu bulan 1.500, itu direhabilitasi di mana gitu. Jadi ya. jumlahnya sekitar 20 hingga 50 gitu. Nah, maksudnya sekitar mungkin kalau gitu, kita Pak. ini ya. Iya. Jadi banyak sekarang koordinasi di beberapa provinsi. Udahlah kalau pemakai nggak usah ditangkap aja. Cari aja bandarnya gitu. Kan problem ini. Problem juga Pak ya. Nah, jadi tentunya dalam hal ini memang secara preventif sekarang kita sudah harus mencari simpul-simpul bandar ini. Seperti yang terjadi di Sidrap kemarin kita menangkap 9 kilo itu. 9 kilo. Ya, 9 kilo itu bisa menimbulkan kerugian bandar 10 miliar itu. 10 miliar. Ya. Pak, tapi kan kalau berbicara tentang, ada data yang ingin Anda sampaikan? Ada ini. Oh ya, silahkan. Nah, ini juga menarik apa yang dikatakan oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang kadang melakukan pelanggaran hukum, tapi pihak kepolisian juga kadang melakukan pelanggaran hukum, misalnya menggunakan narkoba. Saya punya anggota tahun ini 19 yang terkait narkoba. Ya. 19 orang itu satu perwira. Ya. Jadi 18 bintara dan rata-rata dipecat gitu. Langsung dipecat gitu Pak? Enggak juga, setelah menjalani hukuman, karena tidak ada yang disiplin, semua ikut di pengadilan gitu. 3 bulan ke atas ya kita berhak untuk memecat dia. Dan sepertinya sudah ada instruksi dari Jakarta itu bahwa untuk narkoba kita tidak akan mentolerir masalah itu. Tidak ditolerir. Ya, langsung kita kembalikan ke masyarakat. Gitu. Ya, data apa yang ingin Anda Nah, berikan, Pak? ini kasus narkoba tahun 2012 saja Bisa diperlihatkan? 768 kasus. 700 Pak ya, 68 kasus. Tahun 2013 800 kasus. Kalau satu kasus itu 3 orang, Iya. rata-rata kan dia nyabo itu nggak pernah sendiri. Berkumpul gitu Pak ya. Habis nyabo nunjuk lagi yang lain. Kalau 800 kali 3 aja itu 2.400 itu. 2.400. Ya. Bisa itu yang Angkanya ketangkap fantastis Pak ya, gitu sama Nah, jadi ini naik. Naik. 2013. Saya yakin 2014 mungkin naik lagi. Apalagi kan Pak biasanya kasus ini seperti ini Pak ya, gunung es, hanya di permukaan saja yang ada, yang ditangkap juga sedikit. Bukan. Tapi sebenarnya seperti itu. Bukan begitu. Ini narkotika, ini narkoba, ini sabu-sabu misalnya, itu ketergantungan. Oh, lebih Ya. ketergantungan. Orang susah untuk melepasnya. Dia rindu gitu. Oke. Jadi dan, Semacam candu gitu Pak. dan tidak mengenal pangkat, jabatan, tergantung moral gitu ya. Moral gitu ya. Ya, kalau moralnya orang kurang bagus, ya rohaninya kurang bagus, ya cepat dia masuk di situ. Iya. Saya ke Pak Jusmon Air. Gimana tanggapan Anda juga Pak terhadap kasus-kasus yang disebutkan tadi? Anda melihat pihak kepolisian. Ya sebelum saya lanjut, saya kembali mempertegas tadi apa yang saya sampaikan berkaitan hasil audit. Oh iya, Karena saya hasil kira ini audit. juga yang menjadi keluhan buat penyidik. Ya baru-baru kemarin kita membaca, mendengar apa sih sebenarnya menghambat sehingga kasus itu belum kelar-kelar. Iya. Ya salah satu kan itu adalah persoalan hasil audit. Nah kenapa saya katakan hasil audit itu penting? Peningkatan SDM terhadap penyidik berkaitan pemahaman terhadap rekomendasi hasil audit itu ya Pak karena Jusman. kita tidak ingin biar bagaimana BPKP ini adalah tetap kita percaya, Ya. tetapi
harus kita pahami bahwa BPKP itu adalah hanya merupakan subordinat dari pemerintah. Iya, Pak Jusman tadi Pak Burhanuddin Hadi Artinya, mengatakan mungkin ada saran yang ingin jaminan disampaikan. auditnya itu kan ya oke kita akui, tetapi kalau kita bicara independensi, Iya. karena ada subordinat kan itu melemah. Ada melihat seperti itu. Jadi saya kira apa yang dilakukan Bapak Kapolda sekarang ini untuk meminta audit ke BPK, ya saya kira itu langkah yang baik dan sebenarnya pun tanpa pun ada meminta itu wajib. Oke. Kalau kita membaca Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK itu kan jelas bahwa BPK dalam hasil auditnya yang sifatnya investigatif, ketika dia menemukan indikasi dugaan perbuatan pidana, maka itu diwajibkan untuk meneruskannya ke aparat penegak hukum. Meneruskan ke penegak hukum. Penegak hukum. Iya. Tanggapan Anda Prof. Hambali seperti apa juga terkait dua narasumber kita? Yang pertama mengenai narkoba, saya lihat saya lebih optimis ya dalam menata 2014 itu bahwa pendekatan preemptif dan preventif lebih bisa membawa nilai positif. Iya, seperti apa solusi yang bisa Anda sampaikan sebentar saran Pak? Kita akan kembali. Saya kembali kepada Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Iya, dan pemirsa kita berada di segmen terakhir, refleksi akhir tahun 2013, Polda Sulsel. Saya kembali ke Prof. Hambali. Ini tadi seperti apa komentar Anda ini, upaya yang ada ada? dua tadi. Yang pertama mengenai narkoba. Saya melihat bahwa mungkin dalam menghadapi 2014, maksudnya 2014 ini coba dirubah ya, tanpa mengenyampingkan pendekatan represif. Iya. Ya, apalagi pendekatan represif dengan undang-undang baru lebih banyak direhabilitir sehingga terkesannya itu justru dimanjakan. Oke. Kalau saya melihat bahwa justru mungkin pendekatan-pendekatan persuasif itu ya melalui preemptif dan preventif. Iya. Bagaimana pencegahan melalui keluarga, melalui sekolah sehingga perlu dilakukan banyak penyuluhan. Dan itu efektif Pak ya? Informasi. Yang kedua mengenai BPKP. Iya. Memang dalam praktek kadangkala para praktisi itu bertanya, kenapa bisa dua sumber dari suatu institusi yang sama? Nah ini kan pertanyaan. Sehingga saya mendorong juga Pak Kapolda kalau misalnya ke depan tanpa mengurangi kredibilitasnya, supaya ini juga menjadi pembelajaran. Bahwa ke depan itu kita memang bagaimana kalau bisa audit itu dari BPK, Pak ya? Oke. Karena itu tadi, ada ketergantungan kalau BPKP. Bagaimana apabila oknum yang diduga terlibat dalam sebuah kasus itu adalah bagian dari yang masuk Sindikat dalam kelompok tersebut. BPKP itu ya. Oke. BPKP kan dibawa koordinasi pemerintah daerah. Iya, baik. Sehingga punya ketergantungan dan bisa mempengaruhi independensinya. Independensi hasilnya. Saya ke Pak Burhanuddin Hadi. Ini kalau kita lihat masyarakat mengeluhkan persoalan geng motor Pak. Nah ini terutama masalah-masalah kejahatan lain, perang antar warga dan beberapa persoalan hukum lainnya. Nah ini di tahun 2014 terutama sebentar tahun baru ini upaya apa yang akan dilakukan ini Ya Pak? itulah, jadi masalah konflik sosial ya, antar kelompok. Saya lihat mungkin 2014 ini karena tahun politik ya, ya mungkin banyak memikirkan masalah partai dan masalah caleg gitu, mungkin agak berkurang. Ya, berkurang. Yang menjadi perhatian sekarang ini bahwa silaturahmi berkurang. Berkurang Pak ya. Ya bagaimana bisa silaturahmi kalau satu desa itu 4 calegnya misalnya. Nah, ini masing-masing punya kelompok ini. Dan ini biasanya yang kelas B itu Pak ya. Ini yang bisa merusak. Semua jadi caleg, semua ingin mencari pengaruh. Sehingga silaturahminya berkurang. Jadi banyak orang bombe-bombean satu rumah itu nanti. Nah, sebentar masyarakat ingin mungkin bersilaturahmi di malam tahun baru. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Polda Kalau Sulsel saya Pak? ya sekarang ini ya, ini musim hujan, tapi banyak kebakaran. Oh, terjadi. Ya. Nah, jadi saya harapkan kepada masyarakat yang pertama, saya yakin semua mau pergi ke pantai ini. Iya. Jadi sebelum berangkat perhatikan betul di belakang. Iya. Ya. Jangan sampai kita pulang sudah habis barang-barang di rumah. Terjadi kebakaran. Nah, kebakaran dan dicuri. Kebakaran pencurian. Karena semua perhatiannya ke masalah lalu lintas tadi ini, tapi kita sudah instruksikan ke polsek-polsek untuk tetap patroli perumahan-perumahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di jalan. Jangan pergi bertahun baru di Pantai Losari bawa emas, bawa gelang, bawa lawan apa. gitu Pak ya. Nah, itu kan sama aja mau menyerahkan barangnya di jalan gitu. Ya. Nah, yang ketiga parkir kendaraan ini. Karena di Losari itu tidak boleh masuk. Iya. Ada daerah Pak ya. Sekarang
jangan percaya tukang parkir bisa menjaga. Dia cuma bisa memarkir. Memarkir, bukan menjaga. Tapi nggak bisa jaga. Oke. Nah, kalau perlu pakai gembok tambahan itu. Gembok tambahan supaya tidak bisa dicuri gitu. Nah, yang keempat, ya mungkin ada pesta-pesta tentang minuman keras dan lain sebagainya. Tentunya perlu kita berikan juga pemahaman bahwa tahun baru itu bukan segala-galanya gitu ya. Oke. Yang bisa kita laksanakan dengan cara zikir, ke masjid, kenapa tidak ke gereja dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita budayakan. Bentuk ya. lain yang harus dibudayakan. Ya, kenapa harus kalau sehari begadang dan lain sebagainya. Tumpah di sana gitu Pak ya. Ya gitu. Oke. Seperti Pak Jusman tadi kan, tetap minum kopi di baru 17 kan enak gitu. Oh gitu ya, Kan begitu pilih aja Pak ya. Gitu. Dengan agendanya masing-masing. Ya. Ini menarik sekali Pak, kita sudah 1 jam, tapi saya butuh closing statement dari Anda masing-masing. Pak Jusman silahkan. Pertama saya kira ya adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang tegas pada pasal 13 itu bahwa kepolisian itu punya tugas pokok dan kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi masyarakat. Dan saya kira itu harus dijalankan dengan baik, yang tentunya untuk meraihnya itu ya mustahil itu akan teraih jika tanpa adanya peran serta masyarakat. Maka kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti berkomunikasi dengan masyarakat siapapun. Jangan pernah berhenti, siapapun itu, masyarakat dalam arti luas Pak ya. Saya ke Prof, silakan Prof. Ya, kalau saya dalam menyambut 2014 perlu peningkatan kualitas. Ya. Kualitas kinerja, kualitas kerja, dan kualitas produk kerja. Tadi kita melihat bahwa luar biasa sudah cukup banyak kasus dari segi kuantitas. Nah sekarang dari segi kualitas tentu itu tidak sempurna apabila hanya kuantitas saja. Sehingga mendorong bagaimana jajaran Polda dengan seluruh elemen yang ada termasuk masyarakat. Dan ini penting ya, jadi di kepolisian ada namanya Polmas ya, bagaimana polisi mempolisikan, polisian dekat dengan masyarakat. Bukan daerah Pak ya? Iya, sehingga dia bukan masyarakat justru terbalik merasa ketakutan ketika bertemu polisi. Nah itu penting, bagaimana membangun kemitraan antara polisi di satu pihak dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa diayomi, masyarakat merasa dilindungi, dan itu poin bagi kepolisian. Karena kalau dia tidak dapat dukungan, ya sebesar apapun personil yang ada tentu tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Karena kesadaran masyarakat itu yang menjadi kendala. Nah, kita mau bahwa apa yang disampaikan oleh polisi, apakah itu dalam tinjauan represif atau bukan preventif, itu bisa direspon oleh masyarakat. Bahwa keamanan itu adalah bahagian daripada masyarakat. Keamanan itu adalah nikmat yang dinikmati oleh masyarakat sendiri. Dinikmati oleh masyarakat sendiri. Saya terakhir ke Pak Burhanuddin Nandi, silakan Pak. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan di tahun 2014 ini, saya baru 5 bulan jadi Kapolda ya. Memang kita perlu tingkatkan pelayanan. Seperti 2014 ini saya sudah memesan 400 beatbot yang kaca itu. Di situ apa? Neon box. Di situ ada nomor HP-nya Kapolsek, Kapolsek, Kanires, dan perwira di Polsek. Langsung? Itu dipasang di sepanjang jalan. Oke, menarik ini Pak di depan Polsek itu, dan itu lampunya menyala. Jadi jelas gitu Pak? Jadi jelas, jadi masyarakat lewat, nomor teleponnya Kapolsek. Catat save. Dan nomor telepon ini termasuk Kapolda juga, depan Polda. Anda Kapolres, juga? Ya. Ini menarik ini Pak. Jadi nanti ini nomor HP ini tidak pindah Pak. Pertanyaannya aktif tidak Pak? Ya, enggak, ini nomor HP tidak pindah. Oke. Kita ambil di Telkomsel menjadi nomor HP jabatan. Oh, jadi dia pindah permanen. Nanti itu terus. Permanen gitu Kapolda Pak. juga begitu. Saya sudah minta kemarin 5.000 nomor HP Pak. Baik. Dan semua dibayar oleh Telkomsel. Iya. 5.000 nomor HP ini menjadi anggota di Telkomsel itu yang tentu tiap saja bulan di seluruh tersebut Pak ya. Tiap bulan cuma bayar 25.000 itu. Jadi lebih mudah komunikasi masyarakat. Jadi satu kali perintah semua dengar. Semua gitu. dengar. Oke, menarik ini Gitu. Pak ya. Ya. Terakhir mungkin 2014 ini seperti apa harapannya? Ya, jadi harapan saya itu tadi bahwa kami harapkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pencapaian situasi Kamtibmas ya. Tentunya bukan cuma tugas saya aja ini. Susah Pak ya kalau ya, saya semua elemen-elemen punya tugas ya dalam masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan peningkatan kinerja itu jelas ya. Jelas dengan Kapolri yang baru ini 12 program,
kita pun Polda sudah membuat rencana aksi 9 program. 9 program tersebut. Ya mungkin tidak ada waktu untuk saya jelaskan. Tapi Baik. salah satunya tadi itu 1 polisi 1 desa. Seperti itu Pak ya? Ya, itu. Pak, menarik. Tentu saja kita ingin mengetahui lebih jauh seperti apa program Anda. Jika diundang bersedia hadir kembali Pak ya. Oh iya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak Pak Jusmanda Air bersedia. Ini menarik sekali. Selamat menikmati tahun baru Anda tentunya di malam hari ini. Dan Anda juga selamat menikmati tahun baru Anda. Dan saya Mutrika Nacong undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.